Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Toh KNEKS, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno KNEKS 2024 dan pembukaan rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden. Pada kesempatan ini menjelang akhir masa tugasnya, Wapres memaparkan beberapa arahan strategis dalam menjaga keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Terkait hal ini, Wapres meminta KNEKS, KDEKS, dan seluruh pihak terkait lainnya agar mengoptimalkan perannya di sektor keuangan syariah sebagai penopang utama pembiayaan dalam ekosistem ekonomi syariah. Salah satunya dengan memperkuat promosi investasi dan kerjasama produksi industri halal internasional, serta mengembangkan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi. Kemudian yang kedua, Wapres meminta komitmen pimpinan daerah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah agar terus diperkuat. Menurutnya, komitmen kepemimpinan menjadi salah satu penentu keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, di antaranya melalui dukungan regulasi, anggaran, dan kolaborasi, serta inisiatif di tingkat daerah. Ketiga, Wapres menekankan agar kontribusi dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan terus dimaksimalkan. Yang meminta penyaluran ZISWAF harus tepat sasaran dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi dan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, serta mengoptimalkan integrasinya dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hari ini juga dilaksanakan rapat sinergi ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk memperbaharui komitmen seluruh kepala daerah dalam melanjutkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing. Dalam menjaga keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, bangun ekosistem industri halal dan kewirausahaan syariah agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi banyak sudah disinggung oleh Bu Sri Mulyani. Optimalkan peran sektor keuangan syariah sebagai penopang utama pembiayaan dalam ekosistem ekonomi syariah, perkuat promosi investasi dan kerjasama produksi industri halal internasional, serta kembangkan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi. Ciptakan terobosan baru dalam ekspor produk halal melalui penguatan kapasitas UMKM, industri halal, fasilitas permodalan dan pembiayaan ekspor, serta perluasan kerjasama perdagangan. Yang kedua, tingkatkan komitmen pimpinan daerah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Komitmen kepemimpinan menjadi salah satu penentu keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, diantaranya melalui dukungan regulasi, anggaran, dan kolaborasi serta inisiatif di tingkat daerah. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pimpinan daerah untuk memastikan agar arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah masuk nantinya ke dalam RPJPD dan RPJMD. Tiga, maksimalkan kontribusi dana sosial syariah dalam mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Penyaluran ZISWAF harus tepat sasaran dengan memanfaatkan data Regsosek dan P3KE yang ada di pemerintah, serta optimalkan integrasinya dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Insya Allah kemiskinan akan segera kita atasi. Karena selain dari APBN juga dari zakat, dari wakaf, ini akan bisa dipercepat. Perlu perbaikan regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan wakaf. Nah, ke depan ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat
dan mampu merespon peluang-peluang di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Peran-peran global kita dan juga di nasional, daerah. Tadi Bu Menteri Keuangan itu mengembangkan investasi baru ya, peluang-peluang investasi baru yang berkembang di daerah itu harus bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Saya kira itu perlu adanya pemikiran-pemikiran terutama dari Komite Ekonomi Daerah ya, bersama dengan Komite Nasional. Arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada RPJPN 2025-2045 ya, Pak Bappenas ini nanti serta rencana teknokratik RPJMN 2025-2029 diarahkan, ini sudah ada ya, untuk memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selaras dengan rencana pembangunan nasional MEKSI 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyatukan dan mensinergikan gerak langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sejalan dengan Wapres, Sekretaris KNEKS yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, pengembangan ekosistem industri halal perlu difokuskan pada penguatan daya saing produk halal dalam negeri dan ekspansi ke pasar global. Menurutnya, penguatan posisi Indonesia di pasar produk halal global juga perlu ditingkatkan. Kemudian Sri Mulyani menerangkan bahwa membangun industri halal bukan semata-mata tentang sertifikasi halal. Namun yang lebih utama adalah mengembangkan halal value chain yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sehingga dalam mensukseskan program wajib halal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penguatan sektor hulu sampai hilir menjadi sangat penting termasuk pengembangan infrastruktur industri halal, logistik halal, dan jasa-jasa pendukung lainnya. Lebih jauh, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ekosistem haji dan umroh yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan catering memiliki peluang besar pasar global yang luas, terlebih dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030 yang akan meningkatkan ekonominya dari sektor non-minyak. Selanjutnya, pada aspek lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga menyoroti terkait program pembinaan UMKM industri halal yang masih perlu disempurnakan agar lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM di seluruh Indonesia. Untuk itu, ia meminta berbagai piloting program yang sudah dilakukan harus segera dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang tepat sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KNEKS Solahuddin Al-Ayyub melaporkan bahwa 13 program prioritas dan 17 program reguler KNEKS dalam bidang industri halal, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, serta kewirausahaan dan bisnis syariah telah terlaksana seluruhnya. Selain itu, Solahuddin menuturkan bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 telah mengakomodasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi program unggulan yang didukung pula dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029. Hadir pada acara ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Ketua Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid, segenap pengurus KNEKS serta para Direktur KDEKS. Tim Elgen Media laporkan.